Halo sahabat, dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe Anda adalah penyemangat kami. Jangan lupa juga tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin tetap semangat update cerita menarik. Lanjut. Bab 546. Anda adalah anjing pemakaman, apakah Anda memenuhi syarat untuk bertarung melawan keluarga Oke kami? Pelayan itu tertawa. Karen Lee baru-baru ini bangkit di Amerika Serikat. Karena keluarga Ok adalah salah satu dari 4 keluarga terbesar di dunia, bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan Karen Lee? Bahkan Karen Lee pernah ditendang oleh keluarga Lee sebelumnya, mereka semua langsung tahu berita itu. Orang seperti itu, masih ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berurusan dengan keluarga Ok. Ini hanya angan-angan. Mata Betty dingin, selama Karen Lee berbicara, dia akan segera bergegas. Terlepas dari biaya. Karena ini adalah penghinaan. Karen Lee sangat baik padanya, dia tidak tahan. Jika Anda memiliki kualifikasi, Anda akan tahu. Karen Lee berkata, dan datang. 1,72 meter, ditambah sepatu hak tinggi juga 1,8 meter, di depan pria kuat ini, masih terlihat sangat lemah. Tapi auranya terbuka, dan pengurus rumah itu mengerutkan kening, aku akan membawanya. Saya tiba-tiba berubah pikiran. Saya mengatakannya sendiri, dan saya membalikkannya sepenuhnya. Kalau begitu, kalian sedikit, mengapa aku harus membiarkanmu pergi? Karen Lee berkata dengan ringan. Haha, kamu masih ingin. Anda. Kepala pelayan itu marah. Karena Betty telah mengeluarkan pistol. Dengan pistol. Anda. Kepala pelayan itu mencibir. Betty tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia tidak ingin berkelahi dengan mereka. Mereka semua adalah mesin, apa masalahnya? Kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku menembak, kamu tidak jelas. Kata Karen Lee. Pria ini tinggi dan kuat, tetapi untuk orang dengan pukulan berat seperti Karen Lee, itu masih belum cukup untuk dilihat. Kamu baru saja memukulnya, maka orang yang menyakitiku 5 kali lebih baik. Betty, beri mereka masing-masing 5 tembakan. Jangan bunuh mereka, biarkan mereka bicara. Kata Karen Lee. Betty menarik pelatuknya dalam sekejap, dan pelurunya pecah. Apa? Kecepatan menembak Betty sangat cepat. 11 orang tertembak dalam waktu kurang dari 5 detik. Kemudian Betty membuat pistol. Kantor ini semua melolong. Beritahu orang-orang untuk melaksanakannya dan mengirim mereka kembali. Ya, 50 orang masuk. Betty menelepon seseorang di interkom. Segera, banyak orang terlatih masuk, membawa orang-orang ini keluar, dan membersihkan tempat kejadian. Sekarang itu benar-benar robek. Pada saat yang sama, Tuan Lee memperhatikan masalah ini dengan cermat. Dari orang-orang dari keluarga Oke, dia pergi ke tempat Karen Lee, dia memperhatikan, tetapi ketika dia melihat orang-orang dari keluarga Oke, dia terkejut. Apa yang dilakukan Karen Lee? Benar-benar berbalik begitu lurus. Tuan Lee marah, apakah Karen Lee mengambil kesempatan ini dan membiarkan Karen Lee mulai berurusan dengan keluarga Ok? Yah, saya melihat seberapa mampu Anda. Ketika Anda dan keluarga Ok kehilangan kedua belah pihak, saya akan nelayan diuntungkan untuk membersihkan kekacauan. Anda pasti akan terkejut saat itu. Haha. Tuan Lee tertawa, penuh dengan kekejaman. Karen Lee harus mati, Richard harus mati. Terkunci. Seorang lelaki tua berambut putih menepuk meja dengan putus asa, apa? Karen Lee benar-benar memperlakukan pelayanku dengan sangat baik. Ini adalah penghinaan baginya. Ya, Karen Lee membiarkan orang menembakkan 5 tembakan ke masing-masing, semua menghindari poin kunci, tapi beberapa orang melaporkan bahwa mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Tapi apa? Pria tua berambut putih itu ketakutan. Tetapi mereka semua lumpuh dan berdiri sepanjang hidup mereka, pria itu terkejut ketika melihat 11 orang dikirim. Mengapa? Pria tua berambut putih itu sangat marah. Kakek, Karen Lee sangat berani merobek wajahnya dengan keluarga Oke kami, dia sangat berani. Bukankah itu anjing yang berduka? Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak dia menimbang dirinya sendiri. Setelah meninggalkan keluarga Lee, dia memiliki segalanya tidak, itu adalah ayam pedas yang diusir, anjing liar. Kata seorang pria berambut pirang dengan nada mengejek. Awalnya, keluarga Oke hanya menggunakan kesempatan ini untuk berurusan dengan Karen Lee, tetapi tidak berharap untuk dikalahkan oleh Karen Lee. Ini tidak ditoleransi oleh keluarga Oke. Apakah Karen Lee ingin anjing itu melompat dari tembok? Yah, karena itu masalahnya, maka kita tidak perlu bersikap sopan dan mulai berurusan dengan Karen Lee sepenuhnya. Aku ingin dia menyesali kejadian hari ini. Kata pria tua berambut putih dengan putus asa. Karen Lee, keluarga Oke saya dapat bertahan hidup di bumi selama bertahun-tahun, tidak anjing Anda yang diusir dapat menghadapinya. Kamu akan menyesal. Ya, kakek. Ini baik. Orang-orang dari keluarga Oke terangkat. Jika Karen Lee dianeksasi, maka 3 keluarga lainnya tidak masalah. 3 hari kemudian, Black Rose terus melihat Richard dengan teleskop. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berhenti melihat. Apa yang orang ini pikirkan? Itu ada di kepalaku sepanjang hari. Black Rose berkata pada dirinya sendiri dengan dingin. Apa yang dilakukan Richard sudah jelas. 3 hari ini,
dia melihat setiap hari, dia terlalu malas untuk pergi melihat, tetapi bukan seorang intip. Dia mengambil burger untuk makan siang. Dia mengikuti Richard setiap hari dan menentukan keselamatan Richard, sehingga dia tidak punya waktu untuk makan apapun. Ketika dia bangun di pagi hari, dia membeli 3 burger sebagai makanan sehari-hari. Dia sudah terbiasa. Meskipun dia tidak melihat Richard saat dia makan, dia juga biasa melihat ke tempat lain. Dia melihat sekeliling, tanpa hasil, tetapi indera keenamnya tiba-tiba merasa sedikit salah. Karen Lee mengatakan itu, biarkan dia lebih berhati-hati. Hati-hati dengan orang itu, Anda mungkin berurusan dengan diri sendiri terlebih dahulu. Black Rose langsung menggerakkan tubuhnya, bang. Sebuah peluru panas mengenai tubuh mawar hitam itu. Wajah pucat mawar hitam mencari tempat untuk berlindung. Siapa ini? Dapatkah Anda menemukan tempat Anda? Mawar hitam menoleh. Jika dia tidak memperhatikannya, apakah dia akan bunuh diri dengan satu tembakan? Black Rose memiliki jantung berdebar-debar kecil. Benar saja, orang di telepon terakhir kali benar-benar bisa membuat diriku berkeringat. Kali ini saya menemukan orang yang begitu kuat untuk datang, menyelesaikan sendiri dulu, dan kemudian terus menculik Richard. Black Rose segera memimpin orang itu keluar. Dia mengeluarkan cermin dan merentangkannya. Cermin itu rusak. Pengalaman pembunuhan Black Rose memberitahunya bahwa dia menemukan posisi orang itu. Tarik pelatuknya dan tembak pelurunya. Ledakan. Tidak ada pukulan, tetapi orang ini untuk sementara tidak dapat menembak. Black Rose dengan cepat menyuntikkan dirinya dengan obat penghilang rasa sakit, dan kemudian mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Richard. Lebih dari 10 detik kemudian, Richard Chai menjawab dengan ragu. Dia sedikit tercengang. Apa yang Black Rose sebut dirinya? Sekarang temukan tempat untuk bersembunyi sekarang dan panggil ibumu Karen Lee. Black Rose harus melakukan ini adalah master, dan berhasil menyerang dirinya sendiri. Mungkin dia bunuh diri dan kemudian menangkap Richard. Tidak masalah jika kamu mati, tetapi kamu harus melakukannya sendiri jika kamu berjanji pada Karen Lee. Apa yang sedang terjadi? Richard Lai tercengang. Mawar hitam itu entah kenapa disebut. Apakah kamu salah menelepon? Tanya Richard lagi. Cepat dan temukan tempat untuk bersembunyi, jangan sampai kehabisan. Mawar hitam menutup telepon. Terlalu berbahaya untuk keluar, pembunuh tersembunyi ini mungkin pertama kali membuat Richard kehilangan kekuatannya. Suamiku, ada apa? Gracia keluar dari toilet. Ini adalah kantor sebuah perusahaan di keluarga Jiangnya. Richard baru saja berpikir bahwa Gracia tidak bisa menolaknya. Mawar hitam memanggilku dan menyuruhku bersembunyi. Richard serius. Dia hendak berjalan ke jendela. Gracia ketakutan dan sibuk menarik Richard untuk berjongkok. Jangan dekat jendela. Seseorang pasti ingin membunuhmu dan ditemukan oleh Black Rose. Gracia memiliki pengalaman, belum lagi dia mendengar suara tembakan pada saat itu. Tuan Lee. Richard hanya menyiksa musuh di Amerika Serikat, dan tidak ada orang lain. Mungkin, coba saya lihat, Gracia merayap ke jendela, menatap suatu tempat sepanjang waktu, dan melihat 2 tempat yang jauh, ada api yang keluar, ini adalah baku tembak. Ini mawar hitam dan orang lain. Siapa lelaki ini? Bisakah itu sebanding dengan mawar hitam? Richard juga merangkak dan melihat ini. Suamiku, itu seharusnya orang yang menjadi penguasa Lee. Anda bersembunyi. Saya akan mendapatkan pistol. Mata Gracia menjadi dingin. Jangan, aku menelepon ibuku, Richard mengeluarkan ponselnya, segera menelepon Karen Lee, dan menyambung, Ibu, seseorang ingin membunuhku. Bab 547. Richard menutup telepon dan ibunya segera datang. Dia menatap sujud di luar. Black Rose masih dalam baku tembak dengan pria ini. Mata Gracia bingung, tidak benar, ada apa? Apa yang dikatakan istri? Richard tidak melihat apa-apa. Dia mendengar suara tembakan dari jauh, dan ada titik-titik berkedip di 2 tempat seperti kilatan cahaya. Saya pikir Black Rose adalah seorang bibi. Ya, Karen Lee dikirim untuk melindungi suaminya, Gracia juga orang yang cerdas. Ini jelas. Black Rose menyelamatkan dirinya sendiri terakhir kali. Ketika dia pergi, Karen Lee dan dia mengatakan sesuatu sendirian. Pada saat ini, itu harus membujuk Black Rose untuk melindungi Richard. Gracia ingat bahwa ketika dia berada di dalam mobil pada saat itu, dia juga melihat jalinan mawar hitam di wajahnya. Dia akan berjanji untuk melindungiku. Richard tercengang. Sejujurnya, terakhir kali Richard ingin membunuhnya. Lagi pula, Logan terluka seperti itu, dan itu ada hubungannya dengan dia. Tetapi ketika dia melihat bahwa dia menembak dirinya sendiri dengan pistol untuk fotonya sendiri, Richard tiba-tiba merasa bahwa tidak baik menggunakan foto untuk memimpin seorang wanita. Dan masih di depan wanita seperti Gracia dan Betty. Jadi ketika ibu saya mengatakan itu, ketika menghadapinya, Richard tidak punya pendapat. Meskipun, selama Richard menyebutkannya saat itu, ibunya pasti akan mati. Tapi Richard tetap tidak melakukannya. Dia mungkin telah ditembak oleh Black Rose dan ingin memotret dirinya sendiri, dan itu sangat tersentuh. Bagaimana menurutmu mawar hitam menjadi seperti itu, kebanyakan disebabkan oleh Ouyang Fei. Jika dia tidak mengambil foto Ouyang Fei, bagaimana bisa Richard menggunakan foto itu untuk mengancamnya?
Ya, Gracia tentu saja melihat siapa mawar hitam itu. Richard bingung melihat keluar. Betulkah? Iya, tidak, Black Rose tidak akan menyebut dirinya sama sekali. Ia tidak akan terus putus asa dengan orang lain. Berapa banyak yang ibu ini keluarkan untuk bertanya padanya? Pembunuh wanita pertama, ini harus dianggap sebagai harga setinggi langit. Ada yang salah, Gracia juga mengalami banyak baku tembak dan menemukan masalahnya. Di mana yang salah? Tanya Richard. Suamiku melihat bahwa Black Rose memiliki terlalu sedikit serangan balik. Ini tidak seperti karakternya. Dia mungkin terluka. Pria bersenjata ini terlalu kuat. Dia mungkin mati, kata Gracia dengan serius, tetapi Black Rose menyelamatkan dirinya sendiri sekali. Gracia juga orang yang memiliki rasa syukur, dan dia tidak tahan lagi. Suaminya, tunggu sebentar, tetap di sini, dan tunggu Karen Lee datang. Aku akan membantu Black Rose sekarang, kalau tidak dia bisa mati. Gracia segera berdiri dan mengambil pistolnya. Richard terjerat, aku pergi bersama. Richard tidak khawatir tentang Gracia. Gracia tidak mengatakan apa-apa, jadi dia mencium Richard, suami, baiklah, tunggu Karen Lee datang ke sini, dan Black Rose menyelamatkan saya sebelumnya, jadi saya harus pergi. Richard menghela nafas, karakter Jiang Chenan, Richard juga tahu. Jika Gracia terpaksa tinggal, Gracia akan sedih. Gracia pergi untuk mengambil pistol, dan segera dia mengambil senapan sniper. Jarak ini terlalu jauh, yang sangat sulit bagi Gracia. Terlebih lagi, dia tidak bisa menempatkan medan perang di sini, yang akan mempengaruhi Richard. Gracia berlari keluar, sesuai dengan lokasi orang dalam ingatan, untuk menemukan lokasi penembak jitu terbaik. Dua orang bekerja sama, dapat membunuh orang ini. Gracia pergi mencarinya. Richard melihat ke dalam ruangan. Dia melihat bahwa Black Rose memiliki serangan balik yang semakin sedikit. Apakah ini berarti Black Rose terluka parah? Tiba-tiba, Richard melihat atap rendah di kejauhan. Seorang pria jatuh dan mengenakan gaun hitam. Apakah ini mawar hitam? Richard berjuang sejenak dan berlari keluar. Dia juga seorang pria, jadi bersembunyi di sini juga menderita untuknya. Ledakan. Peluru itu menembak tanpa henti, dan mawar hitam itu menggigit bibirnya. Luka tembak di tubuhnya sudah sangat serius. Dia tidak tahu berapa lama itu bisa bertahan. Peluru ditembakkan satu persatu, ini untuk memaksa diri Anda keluar. Black Rose mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk membuat dirinya merasa lebih baik, tetapi luka tembak itu terlalu berat, dia memberi dirinya suntikan obat penghilang rasa sakit lagi. Melakukan semua ini dengan baik, dia memutuskan untuk terus mendukung, dia harus bersikeras bahwa Karen Lee datang, jika tidak, Richard yang melindungi dirinya sendiri akan berada dalam bahaya besar. Tiba-tiba, ada tembakan ke arah lain. Mawar hitam tercengang, apakah ini? Dia tidak melihat siapa itu, tetapi tingkat penembakan ini jelas bukan Karen Lee, lalu. Gracia. Harus. Tiba-tiba terdengar suara tembakan lainnya. Di sudut, seorang pria mencibir. Presisi ini adalah pemula di matanya. Dia menggerakkan moncongnya yang sudah panas untuk mencari tahu di mana penembak baru itu berada. Dengan itu, mati. Dia menarik pelatuk dan melepaskan tembakan. Ledakan. Saat ditembak, wajah Gracia dingin, tembakannya sangat akurat. Dia merasakan bahaya besar, tetapi bagaimana mungkin Gracia, yang dalam bahaya dan lapuk, takut. Dia sudah memiliki kualitas psikologis yang kuat. Dia menembak, dan mawar hitam di tempat lain juga merespons. Gracia menghela nafas. Cari kematian, maka aku akan menyelesaikannya dulu. Mawar hitam, kamu bisa mati. Pria itu menembak. Ledakan. Batu itu pecah dan mawar hitam itu terluka. Dia tiba-tiba terkena jarak tembak dan sejenisnya. Pria itu melihatnya dan menarik pelatuknya. Peluru ditembakkan. Mawar hitam menghindar. Tiba-tiba, satu tangan menangkapnya. Secara mengejutkan, Black Rose menariknya ke balik dinding. Ada napas pria yang kuat. Mata besar mawar hitam dan biru semuanya tercengang. Ledakan. Peluru itu mengenai tempat kosong. Pria itu mengerutkan kening, masih ada seseorang, apakah itu Richard? Ini agak menarik. Iya. Black Rose melihat orang itu dengan jelas, tetapi dia adalah ekspresi kosong. Apa yang kamu lakukan di luar sana? Apakah Anda akan segera kembali? Percepat. Berangkat. Black Rose mengerutkan kening, wajahnya pucat karena keringat dingin. Tangannya masih digenggam oleh Richard. Richard tidak menjawab, tetapi melepaskan dan mengambil pistol mawar hitam itu. Tangan mawar hitam itu mengepal erat. Apa yang kamu lakukan? Jangan ambil pistolnya. Saya selalu berhubungan dengan hal semacam ini, kata Richard. Pembunuh di sisi yang berlawanan begitu kuat sehingga jika Black Rose tidak dapat mencapai Gracia, maka Gracia dalam bahaya. Bagaimana bisa Richard melihat Gracia mengalami kecelakaan? Untuk menghubungi, biarkan Karen Lee mengajar, jangan halangi aku. Black Rose berkata dengan dingin, membuat keringat dingin di wajahnya semakin banyak. Apakah ibuku tolong datang untuk melindungiku? Richard ingin memastikan. Mawar hitam tidak ingin menjawab pertanyaan ini, tetapi dia menjawab, ya, jika bukan Karen Lee, menurutmu aku akan muncul di sini. Ya, bersembunyi di belakangku, jangan membuat masalah.
Saya tidak ingin misi saya gagal, Black Rose terus menembak. Richard menatap setiap gerakannya. Black Rose dan Gracia telah bergabung, dan mereka bukan lawan mereka. Karena Black Rose ditembak di awal, kekuatannya sangat berkurang. Tidak butuh waktu lama bagi Gracia untuk berhubungan dengan ini, dan akan butuh waktu baginya untuk menjadi berbakat. Yang kurang Gracia adalah pengalaman dan waktu. Namun, keduanya adalah kelemahan fatal dalam pertempuran penembak jitu pembunuh. Carilah penutup untuk menemukan orang yang menutupi seluruh tubuhmu. Jika Anda mengungkapkannya sedikit, orang lain mungkin terbunuh. Mawar hitam berkata dengan dingin. Ledakan. Peluru itu datang. Black Rose menjaga Richard, apakah itu benar-benar menyeret kakimu, masih belum berjongkok. Richard mendengarkan, dia diam-diam memperhatikan bagaimana mawar hitam itu melesat, dia tahu. Apa yang kamu lihat? Melihat ke bawah. Mawar hitam menutupi kepala Richard dengan tubuhnya dan menekannya ke bawah. Aku mengawasi orang itu, kata Richard. Lihat neropatinya, pihak lain punya pistol, lihat dengan kepalanya. Mawar hitam marah. Memarahi Richard dalam bahasa Cina yang tersentak-sentak. Tidak perlu melindungiku seperti itu, dan aku tidak bodoh. Saya tahu apa yang tidak bisa saya lakukan, jelas Richard. Dia hanya ingin melihat bagaimana keadaan Gracia. Jika Gracia dalam masalah, dia akan benar-benar merasakan langit. Runtuh. Kupikir aku akan melakukannya. Aku berjanji pada Karen Lee, dan aku harus melakukannya. Mawar hitam berkata dengan dingin. Untuk menjadi seorang pembunuh membutuhkan etika profesional. Jika Anda setuju, Anda harus melakukannya, bahkan jika Anda mati. Ini adalah inti dari mawar hitam. Ini adalah inti dari pembunuh wanita pertamanya. Bab 548. Kata-kata Black Rose, Richard tertegun, kamu. Black Rose begitu intinya. Mawar hitamku mengatakan satu adalah satu dan dua adalah dua. Kata mawar hitam dengan dingin. Richard sih ingin pergi dan benar. Jika si pembunuh tidak memiliki garis bawah, dia tidak bisa benar-benar menjadi pembunuh wanita pertama. Oke, aku salah tentangmu sebelumnya, kata Richard. Salah padaku. Mawar hitam mencibir. Bersembunyi di belakang dan keluar lagi. Saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Aku berjanji pada Karen Lee untuk membuatmu tetap aman, tapi aku tidak berjanji pada Karen Lee untuk tidak memukulmu. Kamu tidak bisa mengalahkanku dalam situasi ini. Richard menyentuh hidungnya. Meskipun dia berkata, dia bersama Gracia setiap hari, tetapi dia tidak memiliki latihan fisik dan pelatihan pertempuran yang diperlukan. Sebaliknya, itu meningkatkan intensitas pelatihan. Sehari sebelum kemarin, ibu saya juga membawa dua cincin yang terbuat dari logam khusus. Kedua cincin ini tidak berbeda dengan cincin biasa. Mereka berat, masing-masing seberat 10 kati. Dia sekarang membawa satu di masing-masing tangan, artinya, dia memiliki berat 20 pon. Ibunya mencegah Richard melepasnya kapan saja. Katakanlah Richard berolahraga bahkan saat berjalan. Terlebih lagi, Black Rose tertembak saat ini, bagaimana bisa Richard tertembak olehnya? Apakah itu? Black Rose berkata dengan dingin, menunjuk langsung ke jantung Richard. Richard terdiam. Apakah Anda punya pistol? Tidak peduli seberapa kuatnya, tidak bisa membawa pistol. Namun, ibuku mengatakan terakhir kali bahwa dia menyesuaikan pelindung tubuhnya sendiri yang terbuat dari logam khusus. Saat Anda memakainya, itu akan jauh lebih aman. Selama Anda tidak memulai, Anda tidak bisa mati di tempat lain. Sekarang, Black Rose bertanya, sengaja mengganggu Richard dengan pistol. Kamu luar biasa, keras, Richard mengacungkan jempol. Biarkan aku jujur, sembunyikan, sekarang bukan waktumu. Black Rose berkata dengan dingin, memutar kepalanya untuk terus menyerang pria itu. Namun, pria ini telah menguasai tangan atas, dan dia sangat kewalahan sehingga Black Rose dan Gracia tidak bisa bernapas. Mawar hitam tidak bisa mengimbangi energinya, dan dia kehabisan energi. Gracia telah mendukungnya sejak lama. Pria itu menatap Gracia dengan mengejek. Dia menarik pelatuknya dan membuat ledakan. Gracia dipukuli tanpa kesempatan untuk melawan. Orang ini terlalu kuat. Itu semua sampah. Pria itu mengejek, dan mawar hitam tidak sekuat sang legenda. Dia berhasil dalam serangan diam-diam barusan. Semua mati bagiku. Pria itu menarik pelatuknya dan gila untuk menembak Gracia dan mawar hitam yang terluka parah. Di satu tempat, Gracia berkeringat di dahinya. Dia tidak mendapat tembakan, tetapi ketika peluru menabrak dinding barusan, tembakan batu melukainya. Dia tidak dapat menemukan terobosan. Dia menahan perasaan berada dekat dengan peluru ini. Tiba-tiba, tembakan dari satu tempat. Gracia tercengang, siapa itu? Mawar hitam juga mendengar gerakan itu, yang ditembak di tempat baru, dan dia bisa mengetahuinya. Telepon berdering, Richard mengeluarkannya untuk melihat, dan segera terkejut, Bu. Cher, sembunyikan. Telepon adalah suara Karen Lee. Bagus, Richard menutup telepon, ibuku ada di sini. Mawar hitam merasa lega, dan akhirnya Karen Lee datang. Apakah dia bertahan begitu lama? Richard bersembunyi dan melihat, dan mawar hitam itu meluncur ke dinding dan tersentak. Pria itu mengerutkan kening. Dan orang yang tidak takut mati. Dia belum menyelesaikan kata-katanya.
Sebuah peluru hampir tertembak dan terbanting. Dia memukulnya. Pria itu marah. Tapi dia memakai jaket anti peluru. Apakah orang ini sangat akurat? Apakah itu Karen Lee? Dia ingat kata-kata pria itu, dia segera menggertakkan giginya, dan pergi dengan luka tembak. Pada saat yang sama, di tempat di mana Moncong dingin menatapnya, sebenarnya ada kesempatan 1 detik untuk menembak, tetapi Karen Lee tidak melakukannya karena suatu alasan. Dia menyaksikan pria itu pergi dan memanggil Betty, saya segera melacak di mana pria itu berada, dan ada pelacak di peluru. Ini dikembangkan oleh perusahaan teknologinya. Ya, saya akan segera melacaknya. Betty segera mulai melacak. Ada banyak satelit pribadi Karen Lee di langit Amerika Serikat. Tidak sulit untuk melacak seseorang. Cher, kamu bisa kembali. Karen Lee menutup pistolnya. Oke, Ibu. Richard menelepon Gracia. Istri, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ibu bilang tidak apa-apa, ayo kembali. Ya, aku akan segera kembali, desah Gracia, menyeret tubuhnya yang lelah ke belakang. Ibuku bilang ya, kau kembalilah bersamaku. Ibuku menunjukkan luka-lukanya padamu. Richard menatap mawar hitam pucat itu. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengaturnya, aku akan menanganinya sendiri. Black Rose tidak ingin kembali. Tidak perlu, dia bisa menangani luka tembak ini sendiri. Jangan memaksakan diri, biarkan aku membantumu. Richard datang dan memeluknya. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Mawar hitam menunjuk Richard dengan keringat dingin. Kata Richard. Lalu apakah kamu akan menanganinya sendiri? Ya, jangan sentuh aku. Jika Anda menyentuh saya pasti akan menembak. Sangat. Mawar hitam berkata dengan dingin. Dia sudah kesakitan dan hampir pusing, tetapi dia tidak akan membiarkan pria itu menyentuhnya, sama sekali tidak. Saya telah melihat gambar oleh pria ini, dan membiarkan pria ini menyentuhnya. Ini tidak mungkin. Richard tidak bisa menahannya. Dengan tampilan Black Rose, dia benar-benar akan menembak. Richard K. tidak bermaksud mati. Namun, pada saat ini, telepon berdering lagi, masih milik ibu. Hei, Bu, aku akan segera datang. Yah, mawar hitam terluka. Ya, dia tidak mau kembali denganku, kalau begitu kamu berikan ponselnya. Richard memberikannya, Black Rose masih mengambilnya, dan ada suara Karen Lee di dalamnya, kembalilah dengan anakku, aku akan menanganinya untukmu, tidak, aku bisa. Jangan menolak, kembalilah bersamanya, aku punya sesuatu untuk memberitahumu secara langsung. Black Rose menelepon Richard. Richard mengucapkan beberapa patah kata dan terus mengangguk, ibuku memintaku untuk memimpinmu, kamu tidak akan menembak. Black Rose meletakkan pistol dan berdiri dengan enggan, tetapi tetap tidak berhasil. Richard berlari ke bawah dan memeluknya. Black Rose tercengang dan kaget, kau lepaskan aku menembakmu dengan pistol. Berangkat. Aku tidak melakukan apa-apa, hanya mengantarmu menemui ibuku. Richard berlari cepat tanpa berpikir. Black Rose menatap Richard, ya, dia tidak bisa melihat Karen Lee sama sekali dalam keadaannya. Lupakan saja, dia menutup mata birunya. Richard kembali dengan mawar hitam, Gracia sudah tiba. Karen Lee melihat mawar hitam yang terluka parah, dan segera mengambil alih dari Richard untuk menangani mawar hitam itu. Itu semua wanita. Tidak apa. Mawar hitam juga menanggalkan pakaiannya dan membiarkan Karen Lee mengeluarkan pelurunya. Kau tidak membunuhnya. Keahlian menembak Anda. Itu harus mungkin. Kata mawar hitam. Ya, tapi aku ingin menemukan orang ini, jadi apakah ada pelacak di pelurunya? Apakah perusahaan Anda sudah mengembangkannya? Mawar hitam terkejut. Ini lebih sulit. Ya, orang-orang saya sudah mulai melacak, dan harus segera ada hasilnya. Mata Karen Lee tegang. Apa yang dia gugup? Dia menghela nafas. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, aku sudah menaruh 30 juta dolar di kartumu, jangan lakukan ini. Karena saya mengambil tugas ini, inilah yang harus saya lakukan. Mawar hitam tidak berdaya. Semakin banyak Karen Lee memberi uang, semakin dia merasa tidak bisa dan tidak bisa menerimanya. Hidupnya adalah miliknya, dapatkah Anda menerima uang? Tidak, seharusnya tidak, Karen Lee melukai mawar hitam itu. Kamu istirahat yang baik, kata Karen Lee. Tidak, karena kamu dapat menemukan tempat ini, maka aku akan pergi bersamamu, kata mawar hitam. Tidak, aku tidak akan membawa siapapun bersamaku. Aku akan melakukannya sendiri, Karen Lee melihat keluar, dan dia merasa sangat berat. Bagaimana mengatakan? Dia memiliki orang yang skeptis di hatinya. Dia tidak ingin memikirkan orang ini. Jika itu benar, dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia menghadapinya sendiri. Yah, Black Rose tahu kata Karen Lee, lalu tidak ada kesopanan, jadi tidak perlu memaksakan diri. Baiklah, istirahatlah yang baik. Anakku mungkin sangat berbahaya akhir-akhir ini. Saya telah memalingkan wajah saya dengan keluarga oke, kata Karen Lee. Anda, mawar hitam terkejut. Tapi kekuatanmu seharusnya tidak menjadi masalah melawan keluarga oke. Ini tidak mudah untuk dikatakan. Karen Lee menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, ponsel Betty datang, dan dia menjawab, Tuan. Lee, sudah ditemukan.
Bab 549. Pria itu menutupi lukanya dan pergi ke tempat biasa. Ada banyak orang di tempat ini. Yang lain sama sekali tidak mengharapkan ada orang di sini. Dia masuk. Ketika dia keluar dari mobil dan berjalan melalui jalan-jalan, ketika dia sampai di sebuah rumah, dia mengetuk pintu, dan kemudian mendorong pintu masuk. Tidak ada sinar matahari dan tidak ada lampu yang menyala, tetapi dia melihat seseorang di sofa yang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Apakah seorang pria? Gagal. Suara pria itu sangat lembut. Iya, itu gagal. Seorang pria tiba-tiba muncul. Itu sangat kuat. 2 tembakan mengenai saya. Untungnya, saya memakai jaket anti peluru. Pria pembunuh itu berkata dengan marah. Dia telah memulai debutnya begitu lama, dia belum pernah bertemu lawan yang begitu kuat. Mawar hitam itu tidak bisa mencapai level ini. Pasti Karen Lee benar. 2 tembakan mengenaimu. Pria itu duduk di sofa, suaranya sedikit berfluktuasi. Iya, untungnya aku memakai jaket anti peluru, kalau tidak pembunuh itu menunjuk ke bahunya, dan rasa sakit itu membuatnya marah. Saya benar-benar menderita kerugian besar di depan seorang wanita. Dia bisa memukulmu dengan 2 tembakan, bisakah kamu kembali? Suasana hati pria itu berfluktuasi. Iya, aku memakai pelindung tubuh, jadi, pembunuh itu menjelaskan, itu ada hubungannya dengan persiapannya. Itu ada hubungannya dengan kekuatan dan ketegasannya sendiri. Melihat pihak lain begitu kuat, dia dengan tegas pergi. Pelindung tubuhmu sama sekali tidak berguna di matanya, apakah kamu mengerti? Orang yang bisa memukulmu dalam 2 tembakan, tembakan kedua bisa membunuhmu, tapi itu mengenai bahumu, tahukah kamu kenapa? Tidak ada alasan, dia tidak memukul, aku biasa menutupi tapi menggunakan, pembunuh itu membela. Aku berkata, itu tidak lain hanyalah fiksi, tidakkah kamu mengerti? Aku. Pria pembunuh itu kesal. Dia jelas berpengalaman dan menentukan. Mengapa dia mengatakan bahwa dia sangat kuat? Dia benar-benar ingin membunuhmu, bahkan jika 2 tembakan tidak berhasil, tembakan ketiga, tembakan keempat, dan bahkan tembakan kelima akan terus ditembak sampai kamu mati, kamu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, kamu masih percaya itu. Apakah Anda kemampuan Anda sendiri? Apakah kamu tahu dengan konyol? Kata pria itu. Apa maksudmu? Pria pembunuh itu marah. Aku bilang kamu babi. Kamu mencari kematian, kamu pikir kamu telah membayar, kamu bisa memarahiku. Aku masih akan membunuhmu. Pria pembunuh itu mengarahkan senjatanya ke pria di sofa. Pria itu menggelengkan kepala. Ketidakpercayaan. Kemudian Anda menggali peluru di bahu Anda dan memotongnya dengan belati Anda untuk melihat. Pria pembunuh itu mengerutkan kening, tetapi melakukan apa yang dia lakukan, menggali peluru dengan rasa sakit, dan kemudian menebasnya dengan keras dengan belati. Peluru terbelah menjadi 2, dengan kristal bercahaya di tengahnya. Pria pembunuh itu terkejut, ini. Pelacak. Kapan ada pelacak seperti itu? Kamu tidak tahu apa-apa, perusahaan teknologi Karen Lee bisa dibilang perusahaan paling maju secara teknologi di dunia. Anda tahu dia telah menginvestasikan banyak uang dalam penelitian dan pengembangan, Anda akan terkejut. Hal semacam ini, untuk perusahaan teknologinya, itu hanya hal kecil. Pria itu berkata, ini. Pria pembunuh itu diselimuti oleh keterkejutan. Jadi aku bilang kamu babi, dia bisa membunuhmu dengan tembakan kedua, dan kamu masih dengan sombong mengira kamu bersembunyi dengan baik. Tidak heran kamu selalu menjadi pembunuh. Pria itu berdiri dari sofa. Saya pikir Anda bisa membantu saya melakukannya, tetapi saya tidak berharap Anda tidak hanya gagal melakukannya, tetapi sekarang juga membawanya kepada saya. Apakah kamu babi? Kata pria itu. Aku. Pria pembunuh itu tiba-tiba merasa ketakutan. Karen Lee benar-benar bisa bunuh diri di tembakan kedua. Lihat sekarang, ya. Saya mengambil kehidupan sendiri. Itu babi, jadi jangan hidup dan buang-buang makanan, kata pria itu tiba-tiba. Ketika si pembunuh mengangkat senjatanya dengan putus asa dan menarik pelatuknya, sesuatu datang tanpa suara. Mata si pembunuh melebar, dan karena benda ini mengenai tenggorokannya, dia langsung merasa tercekik. Ini sebenarnya hanya pisau dan garpu. Kamu. Pembunuh itu tidak bisa dipercaya, dia benar-benar mati seperti ini. Jangan menjadi babi di kehidupanmu selanjutnya. Kamu bodoh seperti ini. Jika Anda tidak datang kepada saya, maka saya terlalu malas untuk membunuh Anda, tetapi saya datang ke sini untuk menemukan saya. Aku tidak ingin membunuhmu. Pria itu berkata. Pria pembunuh itu berjuang dengan susah payah, dan akhirnya berhenti bergerak, matanya masih terbelalak, dia tidak percaya sampai mati, dia dibunuh oleh pisau dan garpu, dan dia tidak punya waktu untuk memberontak. Pria itu menyekat tangannya dengan tisu. Hehe, tenang, kenapa kamu begitu tidak terduga? Setelah mempelajari begitu banyak gadget, apa gunanya? Pria itu berkata sambil tertawa kecil, tetapi dia tersenyum sangat ringan, tiba-tiba dia menatap pintu, suaranya berfluktuasi, datang begitu cepat. Layak menjadi master pertarungan kedua di dunia, tapi aku tidak ingin menggunakan ini sekarang. Temui kamu dengan identitas, kata pria itu, merapikan dan pergi. Tiba-tiba, ponselnya berdering, yang bergetar.
Dia mengeluarkannya untuk melihat bahwa itu adalah Karen Lee, dan dia tersenyum sedikit, menarik, benar-benar meragukanku. Anda belum pernah seperti ini sebelumnya, bagi saya lebih cerdas. Dijawab, dia pergi dengan acuh tak acuh dari belakang. Halo, aku masih di luar, aku akan segera kembali, suara tenang pria itu semakin menjauh hingga benar-benar menghilang. 10 menit kemudian, pintu didorong terbuka. Seseorang masuk. Itu adalah Karen Lee yang tanpa ekspresi. Dia melihat pria pembunuh itu tergeletak di tanah dalam genangan darah. Dia tidak terkejut. Pria itu sudah mati. Dia hanya menembak. Lainnya tidak. Itu normal untuk membunuhnya. Karen Lee menatapnya selama beberapa detik dan mulai memeriksa tempat itu. Setelah 1 jam, tidak ada petunjuk. Ini terlalu bersih. Karin menghela napas. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat nomor telepon yang baru saja dia hubungi. Catatan di atas adalah Richard King Yang. Karen Lee tinggal di ruangan ini untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba telepon berdering, Betty. Ada apa, Tuan Lee? Lari, kenapa? Seharusnya tidak ada yang bisa melihat. Betty sangat terkejut. Pelacak semacam ini dipasang di peluru, metode ini, umumnya tidak mungkin diketahui orang lain. Setelah melihatnya, pelurunya terbelah. Karen Lee melihat 2 bagian peluru yang terpotong di tanah. Ten. Lee, apakah kamu melihat pria ini? Tanya Betty setelah menunggu sebentar. Tidak. Apakah ayah tuan muda itu, bukan dia? Karen Lee berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi dia tidak merasa percaya diri. Karen Lee belum pernah melihatnya menembak, tidak pernah, tetapi apakah dia tidak akan bertarung sama sekali? Karen Lee tidak melihatnya. Kapan saja, Karen Lee merawatnya. Tapi bagaimana jika itu disembunyikan? Itu mungkin disembunyikan selama 1 atau 2 hari, tetapi telah disembunyikan selama lebih dari 2 dekade. Karen Lee belum menemukannya. Jika itu benar-benar tersembunyi. Seberapa dalam kota ini? Tak terbayangkan. Orang ini adalah orang bantal yang berbagi tempat tidur yang sama. Tapi kenapa dia melakukan ini? Penculikan demi uang. Tidak akan. Bukankah kamu sendiri yang memberikannya? Uangnya selalu tidak ada habisnya, berapa banyak yang harus diberikan, selama dia berkata, maka tidak peduli berapa banyak Karen Lee tidak pernah mengatakan apa-apa, segera menghasilkan uang. Di kartunya, selalu ada 100 miliar dolar. Tidak peduli berapa kali digunakan, itu akan selalu ada. Jika Anda menggunakan Karen Lee, Anda akan masuk. Tidak ada alasan. Yah, itu bukan dia. Jangan seperti ini, Presiden Lee. Aku takut, Betty ketakutan. Karen Lee jarang. Dia pada dasarnya tidak memiliki kesalahan seperti itu. Wajah Betty putih sekarang. Maaf, tidak akan pernah lagi. Karen Lee duduk di sofa, tidak bisa pergi. Jangan katakan itu, Tuan Lee, kembalilah, jangan tinggal terlalu lama, berbahaya, atau haruskah aku datang menjemputmu? Betty peduli. Tentu saja, dia mendengar bahwa Karen Lee tidak dalam keadaan baik. Dia khawatir Karen Lee akan diserang olehnya. Karen Lee adalah orang yang sangat mementingkan emosi. Mungkin, jika dia diserang secara tiba-tiba, dia mungkin tidak akan merespons. Tidak, aku akan kembali sendiri. Karen Lee berdiri, dan dia berdiri dan pergi keluar. Ten. Lee, bisakah saya mengatakan sepatah kata pun? Saya ingin mengatakannya, kata Betty setelah berjuang. Yah, kamu mengatakannya. Mungkinkah, Presiden Lee, kapan Anda melakukan sesuatu yang kasihan padanya? Dia tahu, jadi dia ingin membalas. Tanya Betty. Bab 550. Betty, apa yang kamu maksud? Kata Karen Lee. Ten. Lee, jangan salah paham. Saya telah mengikuti Anda. Saya tahu apa yang telah Anda lakukan. Saya tidak berbicara tentang kesetiaan, tetapi sesuatu yang lain, jelas Betty. Dia telah mengikuti Karen Lee terlalu lama, tentu saja mengetahui bahwa Karen Lee tidak melakukan hal semacam itu. Ya, Karen Lee sangat setia. Universitas tahu Richard King yang sampai sekarang, telah menjadi orang pertama Karen Lee. Lainnya. Karen Lee terdiam. Yang lain. Aspek apa? Saya sendiri belum melakukan apa-apa. Yah, apakah mungkin untuk memeriksa detailnya? Saya tidak pernah berpikir bahwa keluarganya telah pergi, dan saya tidak pernah berpikir dia tidak akan bertarung, kata Betty. Pikirannya diputuskan oleh dirinya sendiri, tetapi itu bukan omong kosong. Inilah yang dia rasakan. Dia selalu merasa bahwa ayah Richard dan Richard King yang tidak sesederhana itu. Yah, aku akan mempertimbangkannya. Kata Karen Lee. Ten. Lee, aku akan tetap menjemputmu. Betty berkata dengan prihatin, dia tidak ingin melihat Karen Lee kehilangan jiwanya. Baiklah, aku akan menunggumu. Karen Lee duduk sendirian, dia melirik semua yang ada di ruangan itu, jatuh ke dalam kebingungan dan kontemplasi, Richard tidak tahu di sini. Ibunya mengusirnya. Gracia berurusan dengan dia yang mengambil alih keluarga. Richard tidak ada hubungannya. Dia duduk di sofa dan menelepon Yolanda untuk menanyakan situasi di sana. Seperti visi awal Richard, dia tidak salah membaca orang, dan Yolanda melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam pelaporan. Richard juga bertanya secara acak, hotel yang dikelola oleh Du Peixin juga bagus.
Meskipun Du Peixin tidak puas karena Richard hanya membiarkannya mengelola hotel, tetapi dia juga mengelolanya dengan serius, menunggu Richard memberinya kesempatan lebih besar. Lagi pula, kekayaan bersih Richard, hati Du Pei tidak bisa membayangkannya. Dia berpikir untuk mengandalkan Richard, maka keluarga Du mereka akan jauh lebih baik. Tetapi ketika memanggil Yolanda, Yolanda menyebut Qian Yuying. Qian Yuying telah bertanya akhir-akhir ini. Richard cukup terkejut. Apa yang dipikirkan Qian Yuying? Dia tidak berencana untuk menyesuaikan uangnya, dia harus jauh darinya. Mengapa Anda masih di sini untuk menemukan diri Anda sendiri? Apakah dia melihat fotonya dan menyesuaikannya untuk membuatnya sedikit lebih menarik bagi dirinya sendiri? Apakah tidak ada wanita seperti itu? Richard mengangkat bahu, dia masih memikirkannya. Wanita Qian Yuying tidak mudah dikatakan, tetapi sosoknya sangat bagus. Pesona. Namun, selama periode ketika Richard datang ke Amerika Serikat, dia masih memiliki ide, seperti apa yang akan diinvestasikan di Amerika Serikat, tetapi manajemennya kurang. Richard berpikir, haruskah saya membiarkan hati Du Pei datang ke Amerika Serikat? Bagaimanapun, dia harus mengikuti dirinya sendiri selama 5 tahun. Dia bagus dalam setiap aspek, jadi kamu harus menggunakannya dengan baik. Itu tidak bisa disia-siakan. Richard berpikir begitu, pemikiran ini bahkan lebih penting. Tutup telepon, Richard siap untuk pergi keluar dan melihat. Mawar hitam itu terasa tidak bisa dibedakan. Dia mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar kamar, hanya untuk melihat Richard yang akan keluar. Apakah kamu akan keluar? Mawar hitam bertanya dengan dingin. Ya, Richard tahu bahwa dia adalah pengawalnya, jadi tentu saja dia akan memberitahu keberadaannya, bagaimanapun, dia tidak melakukan apapun untuk tidak melihat orang lain. Apakah kamu akan mengikuti? Ya, aku akan menembak dalam bahaya. Tentu saja Black Rose akan melakukannya. Tapi kamu terluka. Richard memandangnya, wajahnya masih pucat. Aku ada hubungannya denganmu, kamu bisa keluar kapan saja, Black Rose tidak bermaksud memenjarakan Richard. Meskipun akan jauh lebih aman untuk tinggal di rumah, Karen Lee tidak mengatakan untuk membatasi aktivitas Richard. Saya pergi keluar dan melihat proyek apa yang ingin saya investasikan, kata Richard. Industri ibumu Karen Lee, seluruh negeri beras, naik 1/5, apa yang bisa kamu pilih? Mawar hitam dipersilakan. Semula. Yah, biarkan aku melihat. Richard dipermalukan oleh mawar hitam. Gracia tidak gratis. Richard bosan dan hanya bisa keluar dan melihat. Terserah Anda, mengapa Anda tidak ikut dengan saya dan memiliki pendamping, kata Richard. Tidak perlu membiarkan mawar hitam mengikuti. Tidak, aku diam-diam melindungimu, jelas, beberapa orang mengenalku, Black Rose segera menggelengkan kepalanya dan menolak. Meskipun dia biasanya memperhatikan ini, tetapi ketika dia lebih memperhatikannya, ada kalanya dia terekspos, belum lagi pembunuh wanita topnya. Yah, kalau begitu aku keluar. Kata Richard. Kapan aku buta? Mawar hitam dan mata biru besar terasa dingin di dalamnya. Sebenarnya, Anda dapat mencoba berkomunikasi dengan saya dalam bahasa Inggris. Saya telah belajar akhir-akhir ini, Richard tersenyum kecil. Ya, mengikuti Gracia selama beberapa hari. Setelah Gracia membuat Richard bahagia di malam hari, dia serius meminta Richard untuk belajar bahasa Inggris. Setelah kejadian terakhir, Richard bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus belajar bahasa Inggris. Gracia telah menjadi guru dan berbicara bahasa Inggris dengan cara yang sangat standar. Dia membiarkan Richard mulai mempelajari metode yang paling mudah, tetapi paling praktis. Richard telah bekerja selama beberapa hari dan merasa cukup baik. Hampir tidak bisa berkomunikasi secara umum. Black Rose tidak melihat Richard dan langsung keluar. Richard mengangkat bahu dan pergi tanpa tujuan, tetapi keluar dan melihat mawar hitam bergelombang. Richard Si berjalan berkeliling dan bertanya, aku akan menanyakan sesuatu padamu, tanya, di mana Ouyang Fei? Richard lebih memperhatikan hal ini. Logan masih belum pulih dari cedera. Ini semua dilakukan oleh Ouyang Fei. Wanita beracun ini, Richard akan membunuhnya. Aku ingin membunuhnya lebih dari kamu. Mawar hitam dan mata biru besar itu dingin. Ya, dia bermimpi membunuh Ouyang Fei. Tetapi pada saat ini, Ouyang Fei dijaga oleh bos di belakang layar, dan dia tidak punya waktu untuk menemukannya sekarang. Ya, Richard tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, mawar hitam, seperti es batu, mengambil gambar. Richard juga merasa bahwa tindakan Ouyang Fei terlalu kejam. Wanitanya terlalu buruk, kamu pasti bisa membunuhnya. Kata Richard. Black Rose memandang Richard, jangan sebut dia di depanku, Row. Richard berkeliling, dan Black Rose telah tiba di mobilnya, dan dia akan mengikutinya dari jauh. Saat menunggu lampu lalu lintas, Richard tiba-tiba mendengar seseorang memanggil dirinya, Richard, Richard, itu suara seorang gadis. Richard aneh, siapa yang memanggil dirinya sendiri? Richard Dong dan Richard Siwang melihat seorang gadis cantik melambai pada dirinya sendiri di dalam mobil mewah. Richard tercengang. Mengapa dia datang ke Amerika Serikat? Gadis cantik ini sebenarnya adalah Jiang Ran, teman sekelas yang pergi ke Huagang terakhir kali. Terakhir kali Richard juga menjanjikan satu hal padanya, yaitu pergi ke Huagang bersama, tapi setelah pergi ke sana, dia mengabaikannya.
Dia mengatakan bahwa itu tidak dihitung, dan Richard setuju pada saat itu. Tetapi Jiang Ran tidak pernah menghubungi dirinya sendiri. Richard mengira Jiang Ran telah melupakannya, tetapi tidak berharap untuk bertemu dengannya di pedesaan. "Mengapa kamu di sini?" kata Richard. "Teteskan, teteskan." Mobil di belakang dengan marah membunyikan klaksonnya dan mengutuk Richard, mengatakan bahwa lampu hijau padam, dan masih tidak mengemudi. Richard tahu bahwa dia tidak mengurusnya, jadi dia tidak menanggapi dan berkata kepada Jiang Ran, mengobrol di depan jalan. "Siapa orang itu?" Di dalam mobil Jiang Ran, seorang gadis cantik dari Amerika Serikat bertanya. Gadis asal Amerika Serikat ini cantik, seperti peri, dengan kulit putih bersih dan penampilan cantik, apalagi kakinya yang panjang. Jiang Ran, mantan bunga sekolah, sangat dibayangi. "Teman sekelasku." Jiang Ran cemberut. Dia datang ke sini untuk bermain di Amerika Serikat. Dia berpikir untuk membawa Richard bersama, karena Richard setuju, tetapi Jiang Ran sih ingin pergi. Terakhir kali dia pergi ke Huagang bersama, itu sudah sangat menyakitinya. Dia tidak berani membiarkan Richard keluar untuk bermain seperti ini, keluar, dan terlepas dari dirinya sendiri, apa gunanya? Dia kebetulan adalah kerabat keluarganya, beberapa berimigrasi ke negara itu, dan mengadakan pesta ulang tahun, dia hanya datang ke negara itu sendirian, bersantai selama beberapa hari, dia tidak berharap untuk bertemu Richard. Ada dua wanita cantik berkulit kuning lainnya seperti Jiang Ran. Jiang Ran Meimu sedang menonton. Saat itu, dia terobsesi dengan otot garis Richard di Jingcheng Bar. Sekarang dia terlihat lebih kuat. Detak jantung Jiang Ran semakin cepat. "Teman sekelas apa yang bisa membuatmu tersipu?" tanya seorang teman. "Tidak," Jiang Ran membela. "Apakah kamu menyukai teman sekelas ini?" Si pengemudi cantik bermata biru berkata. "Aku." Jiang Ran bahkan tidak tahu itu, ketika dia tiba-tiba melihat Richard, dia merasa malu. "Saya menyarankan Anda untuk tidak menyukainya lagi." "Laki-laki Huaxia sangat sampah," kata Richard, yang melihat ke tempat parkir di depan kecantikan bermata biru.